Harus tahu jadwal Persib Pak Yohan kalau ke Bandung. Nah, iya itu betul. Harus tahu jadwal Persib karena Ini Persib. judulnya adik saya ya, saya bukan Johan. Panggil Pak Chandra aja ya. Ya Lebih teman-teman, namanya Chandra Adi Putra ya. Iya, kenapa Sudah namanya beberapa Yohan? kali nongol. ya Kalau ini kesini harus ngerti Persib, Kang, karena sekalinya Persib bergerak itu macet total. Bahkan Ekonomi acara mati. kita diundur kan gara-gara Saya bisa Persib. cerita. Kita punya acara juga diundur gara-gara Persib pasti konvoy. Teman saya pernah kerja di Persib Bandung jualan NFT. Lucu Oh ya? ya? Iya. Jadi saya punya teman, saya pernah cerita nggak ke Pak Guru, yang saya rasa tuh hidupnya itu benar-benar kayak roller coaster gitu. Sebentar orang hebat, sebentar bukan siapa-siapa, sebentar orang hebat, sebentar bukan siapa-siapa. Belum, Kang belum bercerita soal itu. Jadi dia tuh awalnya saya kenal dia punya startup. Startupnya itu sejenis Instagram. Tapi dia buat bahkan sebelum Instagram. Jadi ketika Instagram keluar dia kalah saing terus mati. Mohon Nah, maaf. ini perkenalkan kawan saya namanya adalah Chandra aja. Chandra Cina Bali. Ya, itu. Benar. Beliau kawan lama saya, jauh sebelum saya dikenal orang, beliau sudah mengajak saya berkenalan. Dan karena itu bisa dibilang beliau itu adalah yang tahu bagaimana seluk-beluk perjalanan Guru Gembul Channel gitu ya. Nah, sungguh sebuah kehormatan. Dan perubahan-perubahan dramatis yang ada di dalamnya. Dan kesulitan luar biasa saya untuk kembali ke jalan yang lurus ya. Ayo kita di sini sudah banyak orang, jadi ayo kita bicarakan sesuatu yang berfaedah. Teman-teman, untuk tema hari ini aku mau bawa pembahasan dari yang rekomendasi dari Bang Chandra Adi Putra yang gimana kalau misalkan kita bahas soal sejarah revolusi. Dan untuk Bang Chandra dan Pak Guru ada satu pertanyaan pembuka. Pertanyaannya adalah sejarah revolusi mana yang kalian berdua paling sukai dan menurut kalian paling keren ceritanya dari 1800 ke atas? Dari revolusi Amerika lah. Revolusi, Revolusi Amerika 1700 bukan 1800. Tahu. Ini syaratnya 1800. Oke, mau mulai dari Bang Chandra dulu deh. Bang Chandra dulu gimana? Saya pribadi paling seneng dengan revolusi Prancis. Menurut saya itu yang paling romantis, paling dramatis. Impact-nya juga ada, sejarah dunia juga ada. Kemudian ketika saya pelajari lebih dalam, tokoh-tokohnya juga sangat kompleks, sangat berwarna. Jadi mungkin yang saya bisa sharing contohnya adalah Louis yang dipenggal itu, Louis ke-16 itu sebenarnya bukan raja yang jahat. Jahat, betul. Sama sekali bukan raja yang jahat. Dia tuh lebih ke raja yang tidak dipersiapkan. Karena sebenarnya dia tuh punya kakak-kakak yang harusnya menjadi raja, dan semuanya mati sakit sampai akhirnya dia jadi raja. Jadi dia tuh lebih tidak siap gitu. Orangnya agak gendut sih. Pemalu. Orang gendut, pemalu, betul. Dan ya itu sebenarnya lebih ke orang yang sangat kalem gitu. Malah mungkin itu kenapa dia jatuh dalam revolusi. Revolusinya sendiri itu karena masalah utang. Dan masalah utang itu urusan kakek buyutnya, Louis ke-14 yang Raja Matahari gitu. Jadi dia berapa kali gonta-ganti menteri keuangan, sampai menteri keuangannya juga orang Swiss gitu. Dan kemudian istrinya itu juga secara umum diakui sebagai ratu yang baik, penyayang, dan lain sebagainya. Memang terlalu manja, tapi ya mau apa dikatakan, dia adalah anak dari ratu besar di Austria kan. Jadi ya kita harus ngerti. Gitu. Ya nggak bisa ngomong lah. Kemudian ketika revolusinya berganti, kemudian ada ronde teror, Robespierre naik, kemudian itu guillotine di mana-mana sampai akhirnya Robespierre sendiri diguillotine. Kemudian kejamannya Baras. Sampai Baras itu korupsi luar biasa, hobinya main ani-ani, dan ani-aninya yang namanya Josephine diberikan kepada seorang letnan kampungan dari yang namanya adalah Napoleon. Dan si letnan kampungan itu yang semua orang lihat dia kayak pokoknya orangnya bener-bener kampungan gitu, ngomong Prancisnya aja nggak jelas gitu.
Ya itu, akhirnya si Letnan Kampungan ini bisa dibilang menjadi kaisar hampir berapa? 1/10 dunia, kita bisa bilang sekitar itu. Jadi ya Ya, menjadi salah satu figur yang paling penting dalam sejarah umat manusia gitu. Jadi saya pikir apa ya, dramanya itu dapat dia. Kalau Pak Guru? iya, saya setuju kalau revolusi Prancis itu adalah revolusi yang sangat dramatis dan romantis dengan penuh lika-liku. Ya, dan benar memang banyak sekali hal yang patut disayangkan karena Raja Louis ke-16, saya kenal dekat dengan dia. Ya, tapi Raja Louis ke-16 itu memang tercatat bukan sebagai orang jahat, tapi sebagai orang yang terjebak di tengah-tengah derita. Bahkan dia tuh sebenarnya cenderung untuk setuju pada rakyat sebenarnya, pada pemberontak sebenarnya pada waktu itu. Cuman karena revolusi Prancis itu digerakkan oleh kaum ekstremis, jadi ekstremis itu pasti menghadirkan ekstremisme di arah yang berlawanan gitu kan, itu hukumnya. Nah, karena revolusi Prancis itu diawali oleh ekstremisme yang luar biasa dari Raja Louis ke-14, kemudian Raja Louis XIV tuh masih agak baik lah, baik dalam hal dia kejam luar biasa, tetapi dia adalah seorang pemimpin yang disegani dan ditakuti gitu. Yang paling nyebelin itu adalah Louis ke-15. Bodoh iya, tapi kejam juga iya gitu. Kan kalau Raja Louis XIV tuh dia kejam iya, tapi kan dia bisa mengatur negaranya. Nah, kalau yang anaknya itu ya nggak bisa. Nah, ini akhirnya sampai ke Raja Louis XVI, dia orang yang nggak bisa apa-apa, sebenarnya nggak ngerti apa-apa, cuman sebenarnya dia tuh nggak pantas digilitin, cuman karena pada waktu itu memang lagi revolusi dan kalangan ekstremis yang berkuasa, ya jadi akhirnya dia digilitin juga. Nah, saya setuju kalau revolusi Prancis itu sangat dramatis. Tetapi kalau yang paling saya suka dan jauh lebih rumit menurut saya adalah revolusi industrinya Inggris. Dalam arti bahwa revolusi ini tuh menyentuh bagian terdalam dari manusia, yaitu ekonomi. Dan karena itu maka hampir semua ideologi modern yang ada saat ini itu tuh muncul gara-gara revolusi industri. Bahkan bagaimana jam tidur manusia berubah itu juga gara-gara revolusi industri. Dulu sebelum revolusi industri, manusia itu jam 3, jam 2 malam tuh bangun, melihara ternak, kemudian ngobrol sama tetangganya. Jadi ada jam tidur di tengah malam, jam berjaga di tengah malam. Itu kebiasaan orang dan itu tuh secara biologis memang lebih cocok gitu untuk jam biologis manusia. Tetapi gara-gara revolusi industri, jam tidur aja berubah gitu. Kemudian muncul jam sekolah, kemudian muncul perzinahan tuh kan munculnya gara-gara revolusi industri. Jadi masyarakat modern tuh dipaksa berzina tuh kan gara-gara revolusi industri. Jadi sebelum revolusi industri orang-orang menikah tuh usia 13 tahun, 14 tahun sama seperti Marie Antoine kan dan Raja Louis. Raja Louis nikah berapa? Sedikit 14, lebih tua. ya? Sedikit lebih tua. 15-16 ingat saya. Iya, sekitar segituan lah. Orang-orang menikah tuh di usia sebelum revolusi industri itu segitu. Jadi maksudnya begitu mereka matang secara seksual, mereka langsung kawin gitu. Jadi maksudnya tidak ada banyak kesempatan untuk melakukan perzinahan dan perselingkuhan. Nah, tapi sekarang gara-gara orang harus kerja 8 jam sehari, orang harus sekolah 8 jam sehari juga. Sekolah berapa sih sekarang? Ya, itu akhirnya Bapak untuk gimana sih? Apa? Ke Bapak guru. Iya. Setiap sekolah beda jamnya soalnya. Oh, gitu. Iya, jadi maksudnya kita sekolah berapa jam, kita tidur berapa jam, kita mencari nafkah berapa jam, itu tuh semuanya kan gara-gara revolusi industri. Bahkan kita kenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu juga gara-gara revolusi industri. Sebelum revolusi industri kita nggak terlalu memperhatikan hari. Ya. Orang nggak ada waktu libur juga gitu karena nggak ada jam kerja yang umum gitu. Ya. Nah itu kemudian apalagi soal ideologi feminisme pasti lahir dari revolusi industri, kemudian komunisme betul lahir dari revolusi industri, dan karena itu maka kapitalisme juga pasti lahir dari revolusi industri. Kemudian nanti muncul filsafat apa itu yang Nietzsche itu
Filsafat postmodern itu juga gara-gara revolusi industri. Ilmu pengetahuan berkembang sampai titik batas manusia sekarang juga adalah gara-gara revolusi industri. Jadi semua hal tidak ada satupun hal di dunia modern ini yang tidak terkait dengan revolusi industri. Jadi iya, saya percaya bahwa revolusi Prancis itu lebih dramatis gitu, karena orang gitu. Jadi ada tokohnya yang revolusi mati, ada manusia. tokohnya yang iya. Tapi kalau revolusi industri itu terkait dengan perubahan besar-besaran terhadap ritme kehidupan manusia, dan manusia pada akhirnya juga, bahkan sekarang kita bisa bisa ngomong bahasa Inggris, bisa ngomong apa juga itu gara-gara revolusi industri. Dan kemudian kolonialisme terbentuk dan memunculkan kolonialisme baru itu juga adalah gara-gara revolusi industri. Orang India sekarang jumlah penduduknya segitu banyak tuh gara-gara revolusi industri. Jadi menurut saya sih revolusi industri itu yang paling berdampak, dan saya lebih suka karena lebih kompleks dampaknya. Itu jawaban dari pertanyaan teman-teman. Saya setuju sih, dan mungkin satu hal yang orang lupa tentang revolusi industri itu adalah soal alokasi uang. Jadi sebelum revolusi industri, sebagian besar uang manusia itu habis buat makan. Ya. Dan sedangkan di zaman yang dari revolusi industri sampai sekarang, uang manusia itu habis untuk cicil KPR. Itu akan, saya udah punya rumah sendiri, wak. Dan apa ya? Dan mungkin yang paling lucu tentang revolusi industri itu adalah mereka itu sempat bablas sampai akhirnya sukses menciptakan neraka di muka bumi. Iya. Dan ya kita harus berterima kasih sih sama komunis-komunis itu, sehingga nerakanya menjadi lebih manusiawi sekarang. Ya. Nerakanya lebih adem ya? Lebih adem. Karena kalau baca, ya waktu zaman-zaman child labor disuruh masuk ke dalam literally masuk ke perut bumi buat garong-garong batu bara, itu ketika baca bagian itu memang kayak Iya. Kemudian dan kualitas udara di Birmingham, di Blackburn gitu, yang udaranya mungkin 100 kali lipat lebih toksik daripada Bekasi zaman sekarang ya. Iya. Itu sampai gelap, Bang, sampai sinar matahari terhalang tuh gara-gara polusi batu bara. Ya. Tapi Kalau di kemudian Indonesia ada nggak? Di Indonesia nggak cerita-cerita revolusi kayak gitu di sejarah tahun sekitar segituan? Indonesia tuh nggak ngalamin revolusi ide sih sebenarnya. Jadi makanya kemarin tuh ada orang Prancis yang marah-marah sama orang Indonesia. Jadi kalau ini orang Indonesia jadi kalau orang Asia atau orang Afrika berurusan sama orang Prancis gitu, misalkan gara-gara buang sampah sembarangan atau apa, maka orang Prancis tuh biasa ngomong, karena lu tuh nggak pernah ngalamin revolusi, lu tuh nggak pernah ngalamin pencerahan. Jadi orang-orang di Asia dan Afrika itu hanya menerima limpasan saja dari ide-ide revolusi-revolusi di Eropa, dan kita tuh nggak punya revolusi. Ada beberapa orang yang berupaya untuk menciptakan revolusi di Indonesia, misalkan Pak Karno gitu. Dia tuh ingin membawa serta revolusi fisik, revolusi kemerdekaan ke arah revolusi kebudayaan. Itu Pak Karno tuh pernah mengatakan itu dalam sejumlah pidatonya. Tetapi itu tuh nggak pernah berhasil, karena nanti apa yang harus dilakukan tuh nggak tahu juga apa gitu. Dan ide dari Pak Karno itu juga coba dilakukan oleh Pak Jokowi revolusi mental. Nah, kemudian dibalas sama oposisinya Pak Habib Rizik revolusi akhlak gitu. Tapi nggak ada satupun yang revolusi, karena kita tuh malu-malu. Bahkan istilah yang 98 itu juga kan bisa disebut sebagai revolusi, tapi kita ngakunya reformasi gitu kan. Kita tuh dengan Malaysia tuh perang, tapi sebutnya konfrontasi gitu. Jadi kita tuh suka malu-malu dengan berbagai istilah-istilah yang ada tuh. Ya, kita itu gunung meletus, gunung erupsi gitu. Sekarang tuh jadi gitu-gitulah. Jadi diperhalus biar kita tuh nggak kelihatan jangarnya gitu. Dan karena itu maka ya kita tuh nggak pernah memulai revolusi di Indonesia tuh. Gimana kan? Eufemisme itu harus dimengerti lah, itu seluruh dunia juga begitu. Tapi belajar revolusi dari Prancis itu mungkin agak apa ya, belajar dari guru yang agak keterlaluan. Karena apa, pepatah soal Prancis itu ya, dua kerajaan, dua kekaisaran, dan 7 republik. Jadi mereka tuh kalau masalah revolusi itu agak kelewat bablas gitu. Jadi salah juga lah kalau belajar lewat mereka gitu kan. Nggak ada negara lain yang seperti itu gitu loh, yang mereka tuh menari pucuk-pucuk maju. Masa kan kayak kok bisa ada negara tuh maju mundur dari kerajaan ke kaisaran, balik ke kerajaan, balik ke kaisaran gitu loh. Kok bisa gitu.
Itu nggak ada Iya, negara lain Napoleon juga kan. itu. Iya, Napoleon tuh bawa ide-ide revolusi tapi untuk jadi kaisar juga, gitu. Kan konyol. Iya kan, dari kerajaan ke republik, republik pertama ke kekaisaran pertama balik lagi ke kerajaan yang pertama kan. Iya, Dari sana itu kemudian ada revolusi lagi, tapi yang naik itu kerajaan kedua, sepupunya House of Orleans. Kalau kalau yang Louis itu kan Louis Louis 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya kan House of Bourbon. ya Bourbon, Kalau dinasti Bourbon. dinasti Bourbon, dinasti Orleans itu ceritanya juga lucu. Jadi Louis ke-14 itu punya adik, kayak klan juga gitu loh, kan ada klan kakak, klan adik. Jadi Louis ke-14 punya adik, lucu. Jadi Louis ke-14 ini meskipun sangar dan kejam, dia tuh tidak pernah mimpin perang secara langsung karena dia ya jadi raja, dia di ibu kota. Yang mimpin perang tuh adiknya ini banci, tapi bener-bener jago perang gitu. Aneh banget. Banci tapi dia bisa punya istri, punya anak gitu. Pokoknya eksentrik tuh. Jadi hobinya dia ketika perang itu dia melukis tendanya sendiri gitu kan, orangnya banci penuh keindahan gitu. Nah itu leluhurnya dinasti Orleans gitu. Nah, itu kemudian dari dinasti Orleans kemudian ke republik lagi, dari republik ke Bali ada kudeta, ponakannya Napoleon III, Ya, dia jadi presiden, kemudian berubah pikiran jadi kaisar, dari kaisar kalah lawan Otto von Bismarck, republik lagi, kemudian republiknya itu baru sampai republik ketiga. Jadi dari titik itu 1880 sampai detik ini itu ada 4 republik lagi. Jadi belajar dari Prancis soal revolusi itu agak berlebihan gitu. Tapi saya setuju ya, dengan Pak Guru kalau revolusi di Indonesia kita sudah mengalami 2 dalam sejarah yang relatif lebih modern ya. Janganlah hitung yang zaman kerajaan dulu. Itu yang kita tahu 1965 dan 1998. Which is gimana kalau menurut Pak Guru revolusi-revolusi di Asia Tenggara? Kita ini 2 itu termasuk banyak atau termasuk sedikit? Karena ya Singapura 0 gitu kan. Malaysia hampir bisa dibilang 0. Thailand 13 kali. Buset. Meskipun Terakhir skala kapan Thailand? revolusi ini lebih kecil ya dari kan kita ya. kerajaan kayak Oh, kerajaan. Maksudnya skala revolusinya Thailand bukan revolusi major gitu ya. Cuman antara kaum monarkis dengan apa tuh militer dengan kaum populis itu mereka 13 kali kudeta-kudetaan gitu. Iya, Vietnam 0. Tapi menurut Pak Guru gimana? Kita ini agak terlalu banyak atau kurang atau gimana? kita tuh ya itu Kang. Jadi revolusi itu biasanya dimulai dari minoritas kreatif yang punya inisiatif. Jadi kalau balik lagi ke revolusi Prancis tuh kan sebenarnya apa yang terjadi di Prancis di abad ke-18 itu sama seperti Indonesia di zaman sekarang gitu. Jadi kemiskinan, kemudian iya kan kesenjangan ekonomi, kemudian kekayaan yang bertumpuk pada sekelompok oligarki gitu. Di bukunya Winters itu oligarkinya Indonesia itu setara dengan oligarkinya revolusi Prancis dulu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya sama semuanya, termasuk juga raja yang agak gendut dan kemudian berkuasanya terlalu keterlaluan misalkan yang begitu. Ya itu juga sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, cuman pada waktu itu masalahnya revolusi Prancis itu dia tuh punya momentum dan kemudian orang-orang di sana itu memang sudah siap dengan ide-ide. Jadi kenapa coba revolusi Prancis itu dimulai dari serangan ke Bastille? Kan sebenarnya alasannya itu sesimpel bahwa di Bastille tuh bukan hanya karena banyak sekali tokoh-tokoh perjuangan, tetapi karena di situ tuh gudang senjata. Dan rakyat harus memulai dari merebut senjata-senjata untuk persiapan perang. Gitu. Jadi sesederhana itu. Nah, saya nggak berharap revolusi terjadi di Indonesia saat ini gitu ya. Cuman kalau misalkan kita kaitkan apa yang terjadi di Prancis di zaman dulu dengan yang terjadi di zaman sekarang itu sama. Bahkan ada kejadian di menjelang revolusi Prancis itu di zaman Louis ke-15 ke-16 ya. Itu tuh mulai ada petanda-petanda, baik petanda hal-hal yang janggal, kemudian ada gagal pertanian 2 tahun berturut-turut. Nah, ini tuh kan memicu revolusi gitu. Dan kemudian dalam revolusinya juga
tersebar berita hoax untuk menjelekkan pemerintah supaya jadi lebih jelek, itu juga ada kan? Kayak Marie Antoinette dikatain, oh kamu nggak kebagian roti, makan kue aja gitu. Itu kan sebenarnya hoax yang kemudian disebarkan oleh apa? Itu benar, tapi di luar konteks, karena ketika dia ditanya ya dia masih umur 13 tahun gitu. Jadi Ya, hoax saya tentang pikir Marie Antoinette yang tercatat dalam sejarah, dan ketika dia mau dipenggal itu ditanya ke dia, itu adalah hoax kalau dia tuh tidur sama anaknya dia. Jadi incest ibu dan anak gitu. Ya itu tidak terbukti sih. Akhirnya dia dipenggal dengan alasan yang lain. Tapi itu salah satu hoax tentang penguasa. ya. Nah, jadi sebenarnya revolusi Prancis dan sekarang itu sebenarnya ada miripnya, cuman kita tuh kurang ide-ide pencerahan karena kita tuh bukan termasuk orang yang suka mengide gitu. Ide-ide kita tuh biasanya dimatikan sejak awal karena feodalisme kita tuh belum berubah gitu. Jadi kalau iya kan, pendidikan kita, kemudian hubungan antar manusia di antara kita, feodalismenya masih sangat-sangat kuat gitu kan. Kita tuh masih ada di level benar dan salah itu tergantung pada siapa yang mengatakan, bukan pada data dan statistik gitu. Jadi ini tuh adalah bagian yang sangat sulit untuk berubah gitu. Nah karena itu kalau di revolusi Prancis itu kan tokoh-tokoh langsung begitu revolusi, itu tokoh-tokoh dengan ide-ide brilian, filosof-filosof yang gila-gilaan gitu, yang bahkan menentang gereja, menentang Katolik gitu, kemudian tokoh-tokoh yang menentang monarki, dan bukan hanya menentang tapi tiba-tiba punya trias politikanya gitu, kemudian tiba-tiba punya gagasan, ya pokoknya mah bener-bener canggih gitu. Nah kita tuh khawatir kalau Indonesia ada di fase di mana kita revolusi, kita tuh nggak punya orang-orang yang kayak gitu. Dikhawatirkannya tuh kalaupun ada orang-orang yang seperti itu, masyarakat tuh nggak mau menerima gitu. Masyarakat itu akan marah-marah dengan ide-ide itu. Mungkin gimana jelasinnya ya, cuman waktu itu Prancis secara umum ya itu juga sebuah masyarakat yang lebih feodal daripada kita sekarang ya. Oh iya. Elitnya mendapatkan inspirasi dari revolusi di Amerika, karena mereka sekutu sedikit banyak waktu mereka selesai menang perang di Amerika, ada yang terinspirasi. Ya, revolusi ini memang sering berkaitan dengan beberapa hal yang orang sering lupa. Satu, berkaitan dengan cuaca, itu benar. Jadi sebagian besar revolusi itu sering berkaitan dengan gagal panen. Masuk revolusi Perancis, 97 itu adalah El Nino. Kemudian pemberontakan Boxer di China itu juga berkaitan dengan cuaca. Jadi sering berkaitan dengan cuaca. Revolusi Rusia juga cuaca tuh. Revolusi Rusia juga cuaca. Jadi kekeringan dan cuaca dan kelangkaan pangan, dan itu kan sangat dekat dengan inflasi. Ketika pangan tidak ada, harga roti naik. Di waktu zaman revolusi Prancis mendadak naik berapa? 2, 3, 4, 5 kali lipat. Itu juga memang dekat dengan itu sih. Dekat dengan inflasi, dekat dengan ide. Cuma mungkin sesuatu yang saya bisa ngobrol dengan Pak Guru adalah sebenarnya waktu itu terjadi, Prancis juga tidak siap terhadap revolusi. Dan orang-orang yang muncul dari revolusi Prancis sebagian besar adalah orang-orang gila. Oh, ayo kita diskusikan dalam hal ini, Kang. Iya. Jadi gini, sebenarnya orang-orang Eropa itu udah kebanjiran sama ide-ide itu kan sejak Renaissance. Jadi kalau misal kita urutkan kita urutkan anak tangga revolusi, maka mereka itu sudah mulai sejak tahun 1400-an akhir, ketika mereka terhubung dengan orang-orang Islam di selatan, dan itu membuat mereka merasa sakit hati luar biasa karena ada kesenjangan peradaban dan teknologi yang signifikan. Kemudian muncullah revolusi atau reformasi gereja di tahun 1500-an awal. Nah, di situ tuh orang-orang sudah mulai menyadari bahwa ajaran agama tuh gak sesakral yang mereka bayangkan, dan mereka harus membawa nilai-nilai keagamaan itu adalah ke nilai-nilai yang lebih duniawi gitu. Itu kan ide-ide dari reformasi gereja. Nah, reformasi gereja itu juga kan dampaknya luar biasa, sampai nanti akhirnya Katolik Protestan berdebat. Dalam perdebatan antara Katolik dan Protestan itu ide-ide tentang kemanusiaan, tentang ketuhanan, tentang negara itu bermunculan
luar biasa besarnya di situ. Jadi seberapa besarnya Ignatius Loyola, kemudian seberapa besarnya pertentangan dengan siapa itu yang orang Swiss itu saya lupa. Gustavus Adolf. Oh sorry, yang bikin gitu kan gereja reform kan? Iya. John Calvin. Ya itulah siapa sih. Ya pokoknya mah itulah si orang Swiss itu. Dan pokoknya mah ide-ide itu bertentangan satu sama lain, kemudian membuat dan setelah itu tuh kan muncul zaman pencerahan Jerman gitu kan, tokoh-tokoh Jerman itu, kemudian tokoh-tokoh Belanda, kemudian muncul syair-syair yang paling nyelekit dari Shakespeare, dari mana-mana, dan itu maju terus sampai akhirnya revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis itu adalah sebuah revolusi yang sepenuhnya adalah masalah politik dan masalah ideologi, tetapi ide-ide soal, kan nanti dalam revolusi Prancis itu kan juga pemberontakan terhadap Katolik muncul lagi kan. Nah, John Calvin, Ulrich John Calvin Zwingli, itu orang Prancis, tapi dia tuh berkuasa di kota Zurich. Makanya dia orang sering kira dia orang Switzerland gitu. Itu tadi ada yang ini ngomong Ada saya. yang Nah, jadi maksud saya revolusi Prancis itu muncul ya memang feodalisme dalam artian bangsawan menguasai tanah itu lebih daripada Indonesia sekarang ya tentu saja ya, karena memang zamannya demikian gitu. Cuman maksudnya yang saya bayangkan pada waktu itu adalah bahwa ide-ide penolakan terhadap otoritas gereja itu sudah mapan, kemudian ide-ide terhadap antroposentrism itu sudah sangat-sangat mapan, ide-ide tentang manusia yang berhak untuk mengatur negaranya sendiri itu sudah matang, dan bahkan Napoleon yang secara provokatif itu tidak mau dimahkotai oleh kalangan agamawan itu juga kan sebenarnya pada waktu itu tuh sudah menjadi tidak terlalu masalah gitu, karena memang ide-idenya tuh sudah ada dalam rangkaian panjang revolusi-revolusi ide di Eropa gitu. Nah, jadi misalkan tentang Newton dengan siapa itu temannya Newton tuh yang kenapa saya gila pelupa sekali namanya. Siapa itu, aku tahu maka aku ada tuh. Siapa sih? Aku tahu aku bisa kuis. Bukan. Aku tahu. Nah, Cuman itu, yang ya, tahu maksudnya, teman-teman bisa chat. Maksudnya Eropa itu udah kebanjiran ide kan. Jadi maksudnya semua upaya untuk pencerahan dalam bentuk ide-ide itu semuanya udah keluar. Jadi maksudnya bahkan yang disebut sebagai zaman pencerahan, oh iya Descartes tuh. René Descartes maksud saya tuh. Jadi semua ide-ide itu sudah masuk gitu. Jadi nanti ketika memunculkan filosof-filosof seperti Voltaire, Jean-Jacques Rousseau dan lain sebagainya, gagasan bahwa sesuatu harus diidekan dengan positif sehingga bisa diketahui oleh orang gitu, dan ada sesuatu yang tidak diketahui tapi itu juga bukan ranah kita dan seterusnya, itu tuh sudah matang di Prancis itu. Sehingga tokoh-tokoh revolusi Prancis belakangan yang kemudian kita kenal sebagai filosof itu adalah orang-orang yang sudah siap gitu. Nah, ini tuh tidak terjadi di Indonesia saat ini. Di Indonesia saat ini itu ide-ide, semua gagasan tentang ideologi, tentang politik dan sebagainya itu tuh berasal dari barat. Kita sebut saja ada orang yang jenius politik di Indonesia, sebut saja namanya adalah beliau tuh bukan penggagas, tapi beliau itu adalah orang yang mengetahui dan memahami seluk-beluk politik Eropa. Makanya ada plesetan kan, jadi sejarah politik global itu adalah sejarah politik Eropa, karena semua yang kita pahami tentang politik dunia itu berasalnya dari Eropa. Nah, jadi maksud saya di Prancis tuh ide-ide filosof-filosof bermunculan ya karena semuanya sudah matang di situ. Jadi orang-orang minoritas kreatifnya itu sudah hafal tentang pertempuran antara Immanuel Kant misalkan dengan siapa itu? Saya lupa terus nama orang. Ya, gagasan-gagasan tentang Immanuel Kant dan teman-temannya itu udah fasih gitu, udah pakem di situ. Jadi maksud saya gitu sih, Kang. Ya, Indonesia itu nggak punya itunya gitu. Indonesia tuh nggak punya penggagas. Saya yakin di Indonesia tuh banyak sebenarnya penggagas, tapi dihancurkan oleh feodalisme ide gitu. Kalau feodalisme dalam ranah bahwa bangsawan menguasai tanah ya jauh lebih kuat Prancis pada waktu itu. Tetapi feodalisme ide
kita tuh ada di tahapan bahwa guru ngaji kita tuh kakinya masih dicium gitu. Dan kalau kita kritik itu, kita tuh masih dibully gitu. Itu level kita tuh masih ada di situ sih kan. Itu menarik sih, karena ya baik lagi ya, memang kita harus mengakui kalau filsafat-filsafat yang radikal itu lebih banyak berasal dari Barat, baik dari kontinental maupun dari Anglo-Saxon. Terlepas di negara mereka sendiri, beberapa lebih kolot, beberapa lebih open-minded. Dan seperti yang kita tahu, meskipun kapitalisme, Adam Smith orang Scotland kan? Iya. Orang Scotland, tapi kan filsafatnya diimplementasikan kan di Amerika, Di Amerika. Eropa hanya dianggap sebagai angin lalu gitu kan. Tapi memang benar kalau kita baca sejarah Asia selama 2000 tahun gitu, tidak terlalu banyak filsafat yang berkembang gitu. Abad ke-13 itu dinasti Ming itu punya filsafat yang sebenarnya relatif baru, yaitu namanya Neo Konghucu, Konfusius gaya baru, yang kemudian malah diaplikasikan dengan lebih besar-besaran di Korea. Jadi ya itu memang saya harus mengakui dengan Pak Guru. Tapi misalnya pun begitu, terlepas dari feodalisme yang mengakar di Indonesia, tapi ide-ide di Indonesia ini kan juga berubah kan. Maksudnya secara masyarakat kita dari Orde Lama ke Orde Baru, dan dengan adanya teknologi dalam beberapa puluh tahun ini kan juga terjadi perubahan filsafat gitu kan. Misalnya contoh, awal-awal Orde Baru itu kita kan sangat progresif gitu kan. Yang dimana jilbab saja dilarang kalau saya tidak salah kan. Ada menterinya Orde Baru yang melarang, betul. Melarang jilbab di sekolah gitu. Dan kemudian baru gelombang yang baru ini, yang istilahnya dalam tanda kutip lebih muslim ini, baru berumur mungkin 40 tahun paling lama. 90-an, Pak. Iya, 90-an, 30-an, sekarang lebih seumur saya gitu. Jadi itu kan juga sebuah filsafat yang baru gitu kan. Juga ada angin perubahan, terlepas dari perubahannya tidak kemana-mana. Tidak jadi perubahan, tapi perubahannya ya penting nggak penting gitu. Itu paradoks ya, perubahannya nggak kemana-mana. Iya gitu kan. Tapi kan dipikir-pikir ya ada juga gitu kan. Diksi-diksinya kan berubah kan. Saya pikir tahun 98 itu demokrasi itu sangat trending gitu. Diksi-diksi 98 itu. Tapi sekarang itu malah sepertinya masalah demokrasi ini masalah yang nggak terlalu penting gitu. Kalau sekarang ini masalahnya lebih ke uang gitu kan, cuan gitu. Jadi ada perubahan selera gitu. Mungkin agak terlalu minor untuk dikatakan perubahan filsafat ya, tapi saya pikir kalau perubahan selera pasar gitu ada sih. Itu lebih enak perubahan selera pasar sih. Diksi-diksinya kemana itu ada sih gitu. Dan mungkin kalau kita bilang feodal itu siapa yang dipuja itu kan juga pertanyaan kan dalam feodalisme itu sendiri kan. Saya pikir ada beberapa kelas sosial yang makin hari makin turun kekuasaannya, dan beberapa mungkin makin naik gitu kan. Nah, kita definisikan ulang feodalisme itu apa, Kang, dalam pandangan Akang tuh? Feodalisme itu ya itu, kita nurut dia ya karena dia. Ya itu feodalisme versi gampangnya gitu. Ya karena dia raja, dia presiden, dia bupati, dia seorang dosen, dia seorang pendeta, maka kita harus nurut. Nah itu feodal. Karena dia anaknya presiden, karena dia sederhana sekali. Enggak, saya urun pendapat, Kang. Jadi sebenarnya feodalisme itu awal mulanya itu adalah istilah pertanahan sebenarnya. Jadi di dunia kuno itu ada dua jenis manusia seperti yang dijelaskan sama Karl Marx itu kan. Ada orang yang memiliki aset dan orang yang tidak memiliki apapun selain dia memiliki tenaga kerjanya sendiri gitu. Nah, jadi di zaman-zaman kuno, di zaman kerajaan-kerajaan itu tuh, misalkan di Prancis, ada bangsawan yang memiliki tanah 1000 hektar misalkan, dan karena dia memiliki tanah, maka siapapun penduduk yang ada di sana itu juga menjadi miliknya gitu. Jadi kalau dia punya kebo itu milik dari si bangsawan itu. Kalau dia punya sawah itu milik bangsawan itu. Dan karena itu maka si orang-orang yang ada di sana itu tuh adalah orang-orang yang
bisa hidup hanya gara-gara menggarap dari aset yang dimiliki oleh si bangsawan itu. Nah, jadi feodalisme itu awalnya adalah sistem tanah seperti itu, sistem kepemilikan. Nah, tetapi dalam sistem kepemilikan itu akhirnya muncul kebiasaan yang sama yang terjadi di seluruh dunia yang menerapkan sistem kepemilikan yang sama, yaitu adanya patron, kekuasaan yang absolut. Jadi karena si bangsawan itu memiliki seluruh hal aset yang dimiliki oleh masyarakat, maka dia berhak untuk melakukan apapun dan masyarakat tidak berhak untuk memiliki apapun. Nah, karena itulah maka rakyat mencium kaki, rakyat menyerahkan upeti, rakyat memberikan seluruh hartanya, dan misalkan kalau raja datang ngelihat petani dan istri dari petani itu cantik, maka raja berhak untuk mengambilnya dengan atau tanpa persetujuan dari si rakyatnya itu. Nah itu kan feodalisme itu memunculkan patron yang demikian. Nah, di seluruh dunia, di Cina, di Jepang, di Indonesia kuno itu semuanya sama sistemnya seperti itu. Nah, tapi kemudian di Prancis itu dirubah, di Inggris berubah, Amerika Serikat berubah. Nah, Amerika Serikat, Inggris, Prancis itu ngadain revolusi, itu tuh 3 serangkai, karena masing-masing satu revolusi mempengaruhi revolusi yang lain. Gitu. Tiga-tiganya. Nah, dan akhirnya mereka itu sekarang sudah tidak lagi menganut feodalisme itu. Nah, sedangkan kita tuh feodalisme ekonomi, sistem kepemilikannya itu sudah tidak sama seperti yang dulu. Tetapi patron kita, kepercayaan bahwa ada orang yang lebih tangguh dan itu tuh adalah karena secara privilege dimiliki olehnya gitu tanpa sebab apapun, itu status apa namanya itu dalam sosiologi itu ya, achieved status itu atau apa ya namanya. Nah, orang-orang seperti itu secara privilege jadi seperti itu. Nah, di kita di Indonesia tuh masih ada yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada seorang yang sebut saja namanya kiai itu bukan harus beragama Islam ya, kebo juga bisa jadi kiai gitu. Cuman kalau ada orang yang disebut kiai, maka mau dia kebo, mau dia orang, dia harus dimuliakan gitu. Karena statusnya sejak awal sudah menjadi kiai. Gitu. Demikian pun dengan misalkan Ibu Megawati, langsung ke nama orang. Iya, karena beliau adalah anak presiden, maka privilege-nya berbeda dengan kita sebagai rakyat jelata gitu. Dan karena itu pula lah, misalkan Pak Jokowi menitipkan anaknya kepada Pak Prabowo, ya karena masih ada kepercayaan dari masyarakat. Jadi mereka itu berpolitik itu kan nggak buta kan, mereka berpolitik juga karena perhitungan, karena mereka tuh masih menghitung dinasti, masih menghitung bobot bebet bibit dan seterusnya. Maka kecenderungannya adalah setiap politisi punya anak yang juga politikus gitu, dan biasanya si politikus itu juga akhirnya memiliki jabatan, nah dan seterusnya. Nah ini artinya apa? Kenapa politikus-politikus di Indonesia seperti itu? Ya karena kita masih feodal, kita masih menganggap bahwa kalau bapaknya gitu ya berarti anaknya juga kayak gitu. Saya teringat dengan yang ini yang punya Lipo ya, namanya Muhtar Yadi. Oh iya. Tahun 2007 itu dia di interview, terus kemudian dia ditanya. Ini teman-teman ini bayangin ini Pak Guru, bayangin dunia tahun 2007, bukan dunia sekarang. Pertanyaannya adalah siapa yang akan lebih maju di masa depan, India atau China? Jadi tahun 2007 ini a world long time ago. Terus saya ingat banget ada 2 pendapat yang berbeda. Yang ngomong pertama tuh orang yang lebih kaya daripada Muhtar Yadi, yaitu Ambani. Salah satu orang terkaya di dunia. Ambani bilang one day India akan jauh lebih kaya daripada China. Oh, kenapa? Karena China itu otoriter, sedangkan India itu demokratis. Waktu itu, world on that time, memang kedua-duanya lagi bangkit, tapi dia bilang gini, at one time, kelas menengah, mereka kan kita berdua sekarang sama-sama miskin. At one time, kelas menengahnya itu akan sama-sama besar. Dan karena kita demokratis, transisi itu akan lebih smooth, sedangkan Cina yang otoriter, kelas menengah yang jumlahnya ratusan juta itu akan memberikan sakit kepala yang nggak ada habis-habisnya. Karena mereka meminta ini, minta itu, dan pemerintahannya terlalu kolot. Itu pendapatnya Ambani. Kemudian di pertanyaan yang sama ditanya ke Muhtar Yadi. Ini dalam waktu dan tempat yang berbeda ya. Muhtar Yadi bilang, no chance in hell, pasti Cina akan lebih maju, India nggak akan kemana-mana.
Oh, kenapa begitu? Oh, simpel sederhana. Karena India itu masih feodal. India masih Hmm, ada sistem kasta di beberapa India tuh siapa nggak boleh injak bayangan siapa apa gimana masih ya. begini-begitu tuh masih keras sekali. Kamu jenius tapi kalau kamu dari kasta yang salah kamu tetap dianggap sampah gitu-gitu. Nggak ada mobilitas sosial. Sedangkan Cina salah satu hal yang paling kejam yang mereka lakukan ya revolusi budaya itu Iya, ketika Mao Zedong itu. kaisar terakhir Cina berakhir dengan ngosek WC. Teman-teman harus membayangkan, Pak Guru harus bayangin, jumlah kaisar yang pernah ngosek WC di dunia itu sedikit sekali. Ngosek wisi itu apa? Ngosek WC, bersihin toilet. Henry Puri Oh, itu bahasa, saya kira bahasa asing. ngosek WC itu. Yang Hmm. berapa banyak kaisar dalam sejarah dunia yang pernah bersihin jamban, itu sangat amat sedikit. Jadi ketika itu sudah terjadi, seluruh China ngelihat semua orang bisa jadi semua orang, selama kamu pintar, selama kamu kerja keras, kamu bisa naik, ya itu dibilang sebuah negara tanpa feodalisme pasti akan lebih maju. Dan memang benar seperti kata Pak Guru sih, dari zaman Mao Zedong sampai sekarang tidak ada satupun jabatan ketua Partai Komunis itu diwariskan ke anaknya. Pasti ke orang yang sama sekali tidak berhubungan. Bahkan lawan. Iya, marganya beda, semua apa beda. Dan terutama karena waktu itu ada masanya mereka menerapkan one child policy secara gila-gilaan dan budaya di sana pemerintah harus memberikan contoh. Jadi semua orang di sana punya anak S1. Semua politikus hebat di Cina itu anak tunggal. Jadi bagaimana caranya untuk membuat sebuah dinasti, siapa kawin dengan siapa, siapa besan dengan siapa, kalau anakmu cuma satu, susah. Dan saudaramu tidak punya, karena kamu juga anak anak sulung. Kan? Jadi itu Jadi kebijakan yang nggak ini ya, yang secara nggak sengaja menghasilkan kemajuan. ya Ya satu terlepas anak tuh. terlepas sekarang menyebabkan kepusingan. Iya. Ya itulah, itu urusan belakangan. Tapi ya gitu sih, kalau ngomongin revolusi itu mungkin bagus juga sih statement Pak Guru. Kalau revolusi yang paling awal itu adalah revolusi lepas dari feodalisme. Karena seringkali itu adalah sesuatu yang apa ya, yang memutuskan sebuah bangsa itu akhirnya menjadi bangsa yang modern atau ya tidak modern. Iya. Revolusi Jepang kan 1870-an, ketika shogunnya akhirnya menyerah dan akhirnya Nah jadi itu pemain revolusi. golf. Ya tapi itu disebutnya restorasi juga. Restorasi Meiji gitu kan ya, enggak lah. Itu Rurouni Kenshin itu kan. Iya itu. Kalau baca manganya Lawan kan tentang Sisio. itu. Hah? Iya berantem sama Sisio itu. Ya, Mahfud itu kan. Siapa temannya dia tuh yang jadi polisi itu kan ketika ya kisah Iya nyata iya. dalam sejarah kan. Iya siapa namanya ya? Guru Ya itu. Fujita namanya. Ya Fujita. Ya, Ya itu Guru kan Fujita. kisah nyata kan, walaupun orangnya beda-beda namanya kan. Iya. Ya, Dan Kenshin ini juga. berlatar, dan saya pikir itu apa ya, menceritakan secara detail tentang masalah sosial di Jepang pada waktu itu. Iya, perang Bosin waktu itu ya. Iya. Ya itu kan sama kan. Mereka hidup dalam sebuah masyarakat yang sangat amat feodal selama 250 tahun. Kemudian ada ide baru dibawa oleh orang-orang Amerika. Nah iya. Dan itu Jepang juga kan menghentikan feodalisme mereka kan. Itu betul. Dan Iya. ketika itu kan Commodore Perry datang, kemudian itu karena pengaruh dari dari kapitalisme itu, permintaannya kan aneh. Bukan supaya Jepang menyerah atau apa, tapi kan supaya Tapi buka dagang, perdagangan. buka perdagangan. Karena orang-orang Amerika Serikat itu butuh pangkalan untuk nangkep ikan paus. Hmm. Nah, itu ketika itu Jepang terbagi dua, yang mau melanjutkan feodalisme di bawah shogun atau yang mau menjadi masyarakat modern. Semua daimyo harus mengembalikan tanah kepada negara, kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat modern, masyarakat swasta, semua orang Iya. setara. Ya itu Iya. Dan yang saya dulu juga ikut terlibat dalam restorasi itu. Saya tuh klan Chosu kan. terus
Ya, jadi ikut kaisar, ikut Tenoheika dulu itu. Jadi wah, perang lawan shogunnya bantai-bantaian kan dulu. Ya, ya, ya. Ya, nah ya Jepang juga kan memulainya dari ya walaupun ini secara unik dilakukan sama kaisar sih. Tapi itu masalahnya juga karena kaisar juga kan sebenarnya tertindas oleh shogun kan di era sebelumnya itu, di era Tokugawa tuh kaisarnya malah jadi fakir miskin, dipuja sebagai dewa tapi untuk makan aja susah gitu. Dan karena itu dia yang pertama kali menerima ide-ide dari Amerika Serikat dan menjadikan uh, momen Commodore Perry itu sebagai sebagai alat politik untuk mempropaganda rakyat. Iya, tapi pada waktu itu sebenarnya Tokugawanya juga sudah sangat lemah sih kan? Enggak sih. Pertama, mereka nggak miskin lah. Kaisar itu nggak miskin, bukan yang makan aja susah lah. Itu Enggak, makan itu benar kan? Itu benar. enggak. Jadi Kaisar Makannya bisa Tenohito makan tapi nggak makan yang aneh-aneh gitu loh. Enggak lah, enggak mereka nggak karena miskin mereka tapi itu juga nggak dianggap kaya. terlalu Mereka tuh kelas menengah lah. enggak, jadi ada satu momen gini Kang. Jadi kan Kaisar itu apa ya? Enggak, Pak Guru, Pak Guru. Saya benar-benar mengerti. Kaisar itu sempat miskin waktu perang saudara zamannya Oda Nobunaga. Itu ada penulis Portugis yang datang ke istana kaisar benar-benar nulis kan istana kaisar Jepang itu seperti kandang kuda. Itu miskin, bener-bener setengah tunawisma gitu. Meskipun punya kastil tapi kastilnya nggak ada yang nyuci gitu. Itu bener-bener Oh, miskin, itu bener-bener makan aja susah. Tokugawa Ieyasu berkuasa, kaisarnya dikasih gaji, ya bisalah makan meskipun cuman nasi sama ikan sarden itu urusan belakangan, tapi mereka makan. Mereka tidak mewah, tapi mereka hidup dengan baik-baik saja gitu. Itu kehidupan kaisar di era Jepang. Dan kemudian Tokugawa itu apakah lemah atau enggak, itu lucu ceritanya. Karena Shogun Tokugawa yang terakhir itu enggak terlalu semangat perang. anak-anak kan? Enggak. Anak muda, tapi enggak anak-anak juga enggak. Umur 20-an kok ketika dia nyerah. Iya, Jadi dia ketika yang dia kayak, nyerah. ngapain perang? Udah damai gitu. Karena sebenarnya kompensasi kekaisaran kepada Tokugawa itu enggak sedikit gitu. Kompensasi kekaisaran ke Tokugawa itu juga bagus gitu loh. Jadi shogunnya itu di akhir-akhir perang ya, dia itu relatif semangat untuk menyerah gitu. Tapi anak buahnya yang dari Jepang tengah sampai ke timur bablas itu sampai marah ke shogunnya karena menyerah gitu kan. Iya. Ya, yang ya kas baca-baca cerita Jepang kan yang batalion Harimau Putih itu sampai bunuh diri yang gitu-gitulah. Sampai Iya, akhirnya bunuh diri setelah massal. shogun yang menyerah, sisa-sisa laskar-laskar shogun itu pergi ke Hokkaido di kastilnya yang terkenal yang bentuknya bintang. Di sana mereka bikin republik untuk lanjut perang gitu. Jadi kalau dibilang Tokugawanya lemah ini ya juga susah diomong ya. Sebenarnya lemah dalam arti semangat juang karena dia ingin menyerah. Dan sebenarnya masih banyak yang setia sama dia. Bukan karena mereka suka dengan shogunnya, tapi kan samurai itu privilege ratusan tahun kan. Jadi Anda tuh dari dulu klan yang istilahnya kamu tabrakan di jalan dengan samurai aja bisa pedang terhunus. Iya. Semua orang takut dengan samurai, dengan tiba-tiba kamu sama aja dengan semua orang. Mereka itu bukan setia dengan Tokugawanya per se, tapi mereka setia pada privilege mereka yang berabad-abad itu gitu. Jadi ya itu statement yang 50-50. Dan ketika si Tokugawanya menyerah, dia menjadi pulang ke kampungnya dan menjadi warga biasa, hobinya main golf. Kalau nggak salah di Wikipedia dia orang Jepang pertama yang bisa hole in one itu ya si Tokugawa itu. Ya maksudnya ini nih, waktu Commodore Perry ngebombardir Edo itu kan sebenarnya apa ya, legitimasi kekuasaan dari Tokugawa itu benar-benar runtuh gitu kan. Jadi mulai muncul pemberontakan dari klan-klan yang sebelumnya sumpah setia padanya. Dan jadi kan sebenarnya gini, Tokugawa itu tidak benar-benar berkuasa terhadap semua klan. Jadi sejak Sekigahara memang semuanya tuh kontrak dan kemudian semua daimyo itu kan disimpan di Edo gitu kan, disandra lah istilahnya tuh. Dan mereka itu memang sumpah setia kepada Tokugawa gitu. Tetapi kan sebenarnya dalam cerita itu
banyak sekali klan-klan yang sumpah setianya itu gara-gara dia nggak punya pilihan lain gitu. Tetapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam mereka tuh masih, kan orang Jepang tuh sumpah setia pada leluhurnya tuh masih dihitung-hitung gitu kan. Jadi saya dulu berperang di bawah Toyotomi gitu, yang kayak gitu tuh kan memang masih kuat, masih ada. Jadi Jepang dari tengah ke utara itu banyak sekali yang masih berpikir bahwa mereka itu sebenarnya adalah lawan dari Tokugawa gitu. Jadi ketika Commodore Perry membombardir Edo dan kemudian bahkan ada bangsawan-bangsawan agung juga yang tewas dalam pemboman itu, ya jadi legitimasi Tokugawa hancur dan kemudian pihak-pihak oposisi itu berarti menjadi berani untuk menunjukkan bahwa dirinya itu melawan gitu, dan karena itu maka kekuatan militer Tokugawa itu berkurang sampai 3/4-nya, hanya berkurang 1/4-nya gitu maksudnya, karena ada klan-klan besar, ada 3 klan besar, saya lupa mana aja gitu, tapi ada 3 klan besar yang langsung menyatakan bahwa dia itu adalah oposisi terhadap Tokugawa gitu. Dan akhirnya mulai terjadi perang kan, perang antar klan dan di berbagai perbatasan-perbatasan itu, termasuk juga di laut Jepang itu juga kan banyak sekali perang-perang antar klan. Jadi samurai-samurai bertempur satu sama lain dengan heroiknya itu kan pas rentang antara serangan Commodore Perry sampai restorasi Meiji itu berapa? 50, 60, 70 tahun ya rentang antara itu. Maka itu pendek kok itu. Mereka semuanya itu gak nyampe 20 tahun. Enggak, coba Commodore Perry itu berapa? Commodore Perry itu 1860-an. Revolusinya selesai 1870-an. Coba kita cek ya. Saya pikir agak panjang. Saya juga tidak lupa. Aku tidak lupa. 1853. Oh benar toh saya toh. Oh iya salah. Salah 10 tahun. Oh iya. Kalau ini berapa nih restorasi Meiji nih? Restorasi Meiji mana ini tahunnya? 1868. Oh iya benar, bedanya 15 tahun doang. Iya, itu cepat sekali kok. Dan dari sana kan mereka mengejar ketertinggalan dan setara dengan bangsa Barat kan waktu Perang Dunia Pertama itu. Sebelumnya juga sudah setara kan mereka ketika mereka mengalahkan Rusia kan di pertempuran di Port Arthur. Tapi satu hal yang bagus tentang Indonesia itu militer-militernya tidak pernah aneh-aneh ya.